lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama, seneng banget bisa ketemu sama para calon bidadari surga. Enggak usah kepedean dulu ya. Karena belum tentu ya, insyaallah. Di antara saya mau nyebutnya Mbak takutnya tersinggung. Mau nyebut ibu takutnya menghina. Jadi aku mau nyebutnya kakak, mami ya, mami. Pertama seneng banget waktu ada event di Jogja, ojo leren dadi wong apik. Itu ada subuhan naik motor bareng sama Ustadz Abdul Somad. Saya berangkat dari Masjid Jogokarian, bawa motor. Titik temunya di depan Masjid Asy-Syuhada, masjid ini. Terus jam 3:30 itu saya foto-foto di halaman. Dalam hati itu ada kebersit. Kapan ya ngisi di sini? Kok aku nggak pernah diundang? Kok aku nggak pernah diundang di sini ya? Masjidnya gede banget, keren. Ternyata pas tadi sampai, oh ini Masjid Asy-Syuhada. Tadi diceritain sejarahnya sama Bapak Ketua, Masya Allah, luar biasa ternyata. Ini wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Banyak sejarah pengorbanan pahlawan yang luar biasa, bahkan menjadi saksi sejarah syahidan. Dan masjid ini mudah-mudahan banyak kebermanfaatannya bagi masyarakat Jogja, terutama umumnya buat masyarakat Indonesia. Dan saya akan membawa cerita ke kota Bandung dan juga daerah-daerah lainnya tentang masjid yang punya pemberdayaan pendidikan kepada masyarakat, kontribusinya luar biasa. Bukan hanya sekedar masjid, tapi ada asrama. Asrama putri, asrama pria. Bahkan ada TK, SD, SMP, sampai STAIM. Sekolah Tinggi Agama Islam, Masjid Asy-Syuhada. Mudah-mudahan segera terbentuk SMA Masjid Asy-Syuhada. Dan mudah-mudahan masjidnya bisa menampung makin banyak lagi jamaah. Insya Allah. Barakallah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama bahagia banget, senang banget diundang sama Majelis Taklim. Sebenarnya Bu, satu kota itu punya jatah 1 kali dalam 1 bulan di jadwalnya saya. Jadi saya ngejadwalin sendiri, nerima jadwal sendiri, menjalani curhatan ibu-ibu sendiri juga. Semuanya di nomor saya. Ternyata bulan ini qadarullah saya udah 4 kali ke Jogja.
Tanggal 31 balik lagi ke sini. Sampai ibu saya tadi nanya, "Di, jujur sama ibu, nggak ada siapa-siapa di Jogja?" Aku bilang, "Belum." Ibu bilang, "Jangan." Akhirnya kalau ibu udah bilang ya apa daya, terimain aja. Sampai dicurigai banyak orang, terlalu sering ke Jogja, jangan-jangan ada yang lain. Terus saya pikir iya juga, kenapa? Ternyata kota yang saya cintai itu Bandung, itu yang pertama. Dan hati kedua saya ada di Jogja. Seneng banget sama kota Jogja. Orangnya ramah-ramah, makanannya enak-enak, jadi ngangenin. Cuman waktu pertama kali ke Jogja sakit hati ibu saya. Pas diajak makan, monggo didahar. Itu di kaidah bahasa Sunda itu kasar itu. Sok dahar itu kesannya tuh kasar itu. Tapi di sini tuh ternyata lemes. Ayo Ustadz, monggo dahar. Iki nasi, iki jangan. Loh, apa yang boleh saya makan? Semuanya jangan loh. Ternyata jangan itu sayur. Saya cuma makan nasi tok. Semuanya jangan, ya udah. Nasi. Jogja nih banyak kenangan. Makanya saya sama istri itu senang banget ada di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membawakan keberkahan bagi kota ini. Yang berikutnya, saya ngisi milad majelis taklim yang usia majelis taklimnya lebih tua daripada usia saya. Malu. Jadi Masya Allah, mami-mami ini umi. Ibu ini tuh udah kayak ibu aku juga. Iya kan? Karena nggak mau. Karena apa ya? Handi Boni ini belum tentu sampai usia sama mami. Bisa jadi usianya nggak sampai, belum tentu. Sampai usia 40 aja belum tentu saya, Bu. Nyampe atau enggaknya itu. Apalagi mami-mami sudah berkarya luar biasa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang paling berbahagia? Satu, orang yang dikasih usianya panjang. Yang kedua, dia dikasih kenikmatan al-inabah. Apa itu al-inabah? Kenikmatan taubat. Jadi bunda usia segini tapi terus banyak manfaatnya buat umat. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan sampai akhir hayatnya kita terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keren. 37 tahun. Bahkan usia masjidnya 77 tahun. Oh, 70 tahun. 70 tahun. 1949 ya kok tadi. 1949. Insyaallah. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya bisa silaturahim sih. Salam hormat, salam cinta, salam sayang. Saya sampaikan kepada ketua yayasan, para alim ulama, para asatis dari yayasan Masjid dan Asrama Syuhada ini. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan juga kepada ibu-ibu Majelis Taklim KPAI Al-Hijrah. Dan salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan juga kepada ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Masih semangat nggak Bu pagi-pagi? Ini saya boleh duduk atau harus berdiri? Ya, sebenarnya aku capek, tapi demi ibu-ibu apa yang enggak. Kalau wanita itu nggak boleh dilawan, harus diikuti. Apalagi sampai dicekek, dibanting, itu nggak boleh. Enggak, aku nggak terlalu ngikutin loh Bu. Saya sibuk baca Quran, nggak terlalu tahu masalah itu. Bener. Bahkan tapi katanya berkasnya sudah dicabut kok. Udah gitu. Bu, yang pertama meniti jalan kebaikan, meraih kebahagiaan. Pembicara Handi Boni.
Kata Pak Ustadz, nama saya keren. Boni ini Pak panggilan sebenarnya, nickname saya. Zaman saya dulu masih belum hijrah. Boni, Borondong Nikmat Pak. Boni. Karena dulu banyak yang sukanya tante-tante ke saya. Nah, nama Handi ini pemberian dari Kiai Haji Naswari Mansur, mantan ketua MUI Jabar. Beliau kakek saya di Cianjur. Di Cianjur. Nama asli saya belakangnya Mahmud. Tapi ini rahasia kita loh. Awas kalau ibu sampai posting update status ternyata namanya Mahmud. Saya ilfil. Nggak boleh bu. Mahmud itu pemberian nama kakek saya juga, Kiai Haji Naswari Mansur. Mahmud artinya yang terpuji. Sarangi. Makanya saya itu seneng dipuji. Kalau ibu bilang, ih Kang Boni ganteng, saya tuh seneng banget. Padahal nggak ganteng-ganteng amat. Makanya ini saya takut lihat ini. Ini sok ganteng banget orangnya nih. Sok ganteng banget. Yang saya lebih khawatirkan nanti KPA Al-Hijrah ini akan menjadikan banner ini sebagai apa setelah acara ini. Ini Pak, ini harus disaksikan Pak. Biasanya Idul Kurban ini menjadi alas duduk ibu-ibu untuk motongin daging. Nanti dikasih torpedo di depan muka saya. Subhanallah. Jadi kalau meniti jalan kebaikan bu, dulu pengalaman saya nggak enak jadi orang baik itu. 2012 saya nikah dengan seorang wanita yang dulunya teman SMP saya. Ketemu gede. Dulu SMP aku bilang sama dia, kamu tuh nggak cocok jadi pacar aku. Kamu tuh cocoknya jadi ibu buat anak-anak aku. Jadi bener bu. Sekarang istri saya, istri 4, anak saya mau 4. Lagi hamil lagi sekarang, 5 bulan. Doain ya bu ya. Insya Allah laki-laki. Target saya anak 11. Insya Allah 11 anak cukup. Nah, kan pemerintah gitu kan. 11 anak cukup. 2012 saya nikah, istri saya nemenin saya buat jadi baik. Pelan-pelan. Sering saya cerita ini di majelis taklim. Cuman ketika jadi orang baik ternyata susah. Jam 3 mau ke masjid Pak. Ke masjid saya. Ternyata digembok. Naik pagar. Pintu dikunci. Saya cokel itu jendela bu. Saya oprak-aprik. Pengen sholat tahajud. Gak kuat. Ini sakau pengen sholat. Pengen ke masjid. Pengen tahajud. Ternyata pas congkel jendela diteriakin maling. Saya lari, saya pulang. Istri saya nanya, kenapa nggak jadi ke masjid? Saya bilang, pintu tobat ditutup. Dia nggak jadi tobat. Ternyata pas jadi orang baik, bu, bukan dipuji, bukan dibanggain, malah dihina sama teman-teman. Ketika mulai sholat, aneh orang-orang. Kenapa sih Boni sholat? Kenapa sih Boni ke masjid? Jangan-jangan mau nyolong canceling masjid. Udah banyak dicurigai. Ketika jadi orang yang baik, bukan hanya orang yang jauh, tapi orang terdekat aja nggak percaya. Berat nggak jadi orang yang baik? Halo, assalamualaikum. Masih pengen nggak jadi orang yang baik itu? Padahal banyak sakit hatinya. Baik sama suami nggak dibaikin sama suami. Kok jadi curhat ya? Udah melakukan yang terbaik buat suami, pagi-pagi udah menyapa suami, dandan yang baik buat suami, ternyata sikap suami biasa aja. B aja. Lagi ibu kalau dandan cantik itu di undangan atau di rumah? Di pengajian atau di rumah? Wah, salah iki. Lah suami itu nanti kalau ketemu sama SPG Oppo lupa sama ibu. Harusnya ibu lebih dandan cantik itu di rumah. Suaminya malah pergi. Ternyata jadi orang yang baik itu susah. Sampai akhirnya saya tanya sama istri saya, Mam, aku gak mau jadi orang yang baik. Susah jadi orang yang baik.
Katanya kalau jadi orang yang baik, kata Quran surat An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasi'a." Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Tapi ketika jadi orang yang baik, kenapa saya malah sering disakiti? Bahkan kemudian malah banyak masalah. Enggak, capek. Mending jadi orang yang buruk aja dulu. Rizki tetap lancar, nggak ada yang ngehina, nggak dicap radikal. Tapi ke sekarang kenapa susah? Kata istri saya, "Pap, kalau papa kerja dibayar dulu atau kerja dulu?" Halo, assalamualaikum. Kerja dulu. Dibayarnya kapan? Nanti. Salah satu masuk, saya bilang, iya benar juga. Maka buktiin dulu sama Allah. Papa serius pengen jadi orang yang baik. Yang kedua, Pap, ingat gak dulu banyak maksiatnya sama Allah? Ingat. Apalagi aku, Pap, ingat banget. Tapi aku tidak pernah mencintai masa lalu kamu. Aku mencintai kamu hari ini dan sampai masa depan. Makanya secantik apapun wanita Jogja lah, insya Allah gak akan bisa ngalahin istri saya. Kayaknya, ya. Kayaknya. Maka dua alasan ini yang akhirnya bikin bertahan, Bu. Satu alasannya iya juga, ketika kita kerja dulu yang benar, buktiin kita yang terbaik, kita akan dapat kemudian balasan. Ketika yang kedua, ingat Pap, dosa kita banyak dulu sama Allah. Papa banyak maksiatnya sama Allah. Disuruh sholat, gak mau sholat. Disuruh ibadah, gak mau ibadah. Banyak nyakitin orangnya. Kalau sekarang Papa udah berusaha menjadi baik, nerima nggak ketika ujian kesulitan menjadi orang baik ini, cara Allah menguburkan dosa Papa? Ya Allah, benar juga. Terima. Yang nggak boleh apa, Bu? Ternyata kata istri saya, yang nggak boleh itu kita berputus asa menjemput rahmatnya Allah. Berhenti menjadi orang yang baik karena tidak diapresiasi makhluk. Ini yang nggak boleh ternyata. Makanya saya senang banget. Meskipun saya ngisi di Bandung, saya tetap bilang, ojo leren dadi wong apik. Oh, Ustadz orang Jawa? Boten. Sanes. Kalau boten apa tuh? Oh, bukan juga. Kalau enggak, iya. Sugeng rawuh buat ibu-ibu. Selamat datang kan? Sugeng tindak. Selamat jalan. Aku asli ning Bandung. Nanging bener ya? Nanging aku wes tresno Jogja. Jadine dadi aku sering ke Jogja tadi. Jadinya akhirnya kebiasaan bahasa Jawa. Meskipun di Bandung, aku tuh orang ekstrovert. Kalau ke Medan bahasa jadi Medan. Kalau ke Melayu, Batam bahasa jadi Melayu. Pulang-pulang ke Bandung. Nak kemana nang? Ke pasar. Iya, hati-hati. Kangen sama aku, Mam. Pulang dari Jogja, jadi bahasanya Jawa. Boya mau kemana sayang? Boya pingpul senyum sayang. Ternyata jadi orang yang baik itu banyak tantangannya, banyak ujiannya. Jadi orang yang baik itu. Kayaknya saya tadi lihat lagi, benar tadi kata Ustaz. Hal jazaul ihsan ila balasannya kebaikan itu adalah kebaikannya lagi. Ada ayat yang menarik yang pertama. Kalau kita berbicara meniti jalan kebaikan, yang pertama Quran surat Al-An'am ayat 116. Kalau kita mau meniti jalan kebaikan, yang menarik, apakah baik dan benar itu sama?
Halo, assalamualaikum. Apakah baik dan benar sama, Bu? Sama nggak? Beda. Kalau baik apa? Baik belum tentu benar. Kalau benar? Pasti baik. Jadi definisi baik itu apa? Siapa yang tahu definisi baik? 100.000 rupiah. 100.000. Ada yang tahu? Apa itu baik? Baik adalah selalu dalam kebenaran. Ada lagi? Oh ya, itu yang tadi Bu ya. Definisi baik adalah kurang tepat. Sebenarnya bebas sih kalau mau definisi ya, bebas gimana ibu-ibu. Tapi kalau saya lihat, baik itu adalah suatu sikap atau perilaku maupun ucapan maupun perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada suatu lingkungan atau masyarakatnya. Karena ada bisa jadi gini, kebaikan di wilayah Jogja itu jadi baik, belum tentu kemudian di wilayah Jepang itu juga itu satu yang baik. Misal. Tapi sepakat nilai-nilai kebaikan itu pasti. Contoh, apakah membunuh itu baik? Semua sepakat. Mau orang dari Jepang, mau orang dari Amerika, mau orang dari Eropa, semua sepakat membunuh itu tidak. Mencuri baik tidak? Tidak. Membunuh tidak baik, mencuri tidak baik. Meskipun ada yang aneh, Bu. Ada yang aneh ini di dunia. Ketika Ukraina diserang, banyak yang protes. Tapi ketika Palestina diserang, semuanya tiba-tiba diam. Tiba-tiba orang lupa atau buta melihat kebaikan. Seolah-olah kalau Islam yang dijahatin nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain dijahatin langsung. Sampai kemarin ada yang cadaran bawa pistol ke istana. Kenapa sih harus pakai hijab gede dan cadaran? Tapi yang aneh itu barang buktinya dipegang tanpa sarung tangan. Dibawa ke kantor polisi, hijabnya udah beda lagi, Pak. Ada renda-rendanya. Sempet ya ganti hijab. Kenapa harus di-framing kalau Islam itu jadi sesuatu yang kemudian terkait dengan keterorisan? 1% mungkin orang yang berlaku tentang buruk, tapi nggak bisa digeneralisir kalau Islam itu kasar, Islam itu jahat, Islam itu teroris. Ya gitu. Kalau ada satu orang yang membunuh di Yogyakarta, ketika ibu ketemu saya di Bandung, saya nanya, Bu, asli mana? Jogja. Pembunuh. Ibu sakit hati nggak? Pasti ibu akan bilang gini, tidak semua orang Yogyakarta pembunuh. Loh, kamu nggak ketemu aja sama orang Jogja yang baik, yang apik. Gitu saya setiap ke desa di Jogja. Apa dusun ya? Itu monggo mampir. Iki pinara, kasih tehnya, dikasih susu jahenya, Bu. Masya Allah, sampai kacang-kacangnya dikasih. Ternyata pas pulang bayar. Oh, angkringan ternyata. Tak kira bayar. Baik, Bu, semuanya Masya Allah. Saya main, saya senang banget Jawa Tengah, asik banget. Warga-warganya, benar. Ramah-ramah. Lihat ini wajah-wajahnya. Ini wajah-wajah yang tidak pernah membantah kepada suami. Wajah-wajah yang selalu, kalau token listrik itu habis sabar. Wajah-wajah yang tidak ada hutang di sini, Masya Allah. Ini kelihatan wajah-wajah yang tidak ada masalah ini. Kayaknya. Jadi nilai kebaikan itu disepakati, pasti disepakati. Kalau ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk, sepakat. Nggak ada warga yang gini, Bu. Ada misalkan warga Jogja bilang, aduh, iki aku seneng banget. Kenapa Jeng seneng? Aku seneng punya tetangga tukang begal. Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada orang yang betah dengan nilai keburukan yang disepakati sama manusia. Nggak ada orang yang betah. Nggak ada orang yang betah dengan nilai keburukan. Sepreman-premannya preman sekalipun,
Pernah nggak preman mendoakan anaknya? Ya Allah, jadikanlah anak saya ya Allah tukang begal yang handal. Ada, tetap doa preman itu apa, Bu? Robbi habli minas. Saya ke Cicadas di Bandung, ngisi di Cicadas, preman semua. Premannya deketin saya, tatonya banyak. Meskipun tercium masih aroma minuman kerasnya, tetap dia datang ke saya bilang, Ustaz, minta berkahnya, doain anak saya supaya jadi anak yang soleh. Doain supaya anak saya, Ustaz, rajin ngajinya. Saya bilang, kalau bapaknya belum siap, Ustaz. Jadi sepreman-premannya preman pun tetap anaknya pengen baik, pengen soleh. Nah, kebaikan yang disepakati, kita pengen baik sepakat. Mohon maaf, di Jogja ini ada satu penyakit di masyarakatnya yang namanya kelitih. Sampai beritanya ke Bandung, Bu. Kelitih. Tapi bedanya kalau di Bandung antar klub motor. Kalau iki siapa aja hajar. Pertanyaannya, sepakat nggak kalau kelitih itu suatu keburukan? Sepakat? Ketika nilai ini disepakati, maka akan diperangi sama masyarakat. Maka kalau ini disepakati, pasti akan diperangi sama masyarakat. Apa? Perbuatan yang buruk pasti akan diperangi. Karena tidak sesuai dengan keharapan kita semua. Nggak ada orang yang menginginkan, pemimpin yang menginginkan situasi keluarganya atau situasi ini saya kalau nggak ada kopi memang susah. Tapi udah nggak usah, nggak apa-apa. Saya nggak ngarep apa-apa dari panitia. Wallahi saya nggak ngarep. Sekarang saya semuanya, alhamdulillah. Kalau berharap itu tidak boleh kepada makhluk. Saya pernah kecewa berharap kepada makhluk. Makanya kalau saya dari Bandung datang-datang ke sini ngarep-ngarep, aduh pengen ada kopi, nggak ada, saya kecewa, nggak akan ngisi. Nggak usah. Sedikasihnya Allah aja udah cukup. Kenapa Andi Boni nggak berani minum ini? Belum tahu ini punya siapa. Takutnya jadi sesuatu yang haram buat saya kalau belum dipersilakan. Takut tadi kan punya Ustadz. Ini kan, tuh kalau udah gitu berarti halal. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun memang sudah dingin, tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teh manis enak banget. Walaupun enak juga kopi hitam itu. Alhamdulillah. Habis Bu, maaf Bu. Nikmat banget teh manisnya. Semoga yang membuat teh manis ini, yang menghantarkannya mendapatkan pahala-pahala yang terbaik. Nah, Nabi Muhammad SAW sedekah yang paling baik sedekah air. Kenapa? Karena air bisa bertahan kurang lebih 40 hari dalam tubuh manusia. Saya pakai sholat, saya pakai zikir, saya pakai dakwah, saya pakai ngaji. Yang buatnya, yang nganterinnya dapat pahalanya juga insya Allah. Apalagi wa'at imut to'am, memberikan makanan. Ini. Tapi susah saya ngaji sambil makan. Makanya biasanya pulang dari pengajian saya suka dikasih bungkusan. Biasanya, tapi udah nggak usah dibahas. Ya biasanya ini mah biasanya. Sedih. Nggak usah. Biasanya kayak ada roti gembul atau apa. Tapi udahlah itu nggak usah. Ada deh. Nggak usah repot-repot padahal Bu. Masya Allah. Saya takut itu, berharap yang kayak gitu. Takut tuh. Saya pernah ngisi di kajian, berharap pengen diisi bensin. Oh nanti beres dari sini, nanti dikasih amplopnya. Oh, itu hari pertama saya nggak mau lagi berharap sama yang kayak begitu. Pas saya mau pulang, Pak Haji, monggo Pak Haji. Matur suwun Ustaz. Nggih, Pak Haji, mana ini? Nggak ada. Aduh. Saya masuk mobil, itu udah kelap-kelip, Bu. Nggak punya uang, wis ente iki. Tutup pintu, buka kaca. Pak Haji. Kata Pak Haji apa? Jazakallah fi amanillah. Akhirnya saya puterin mobil di depan. Saya balik lagi, buka kaca kiri. Pak Haji. Pak Haji bilang, jazakallah fi amanillah. Lah dah, ngedumel itu bisa di jalan itu. Gitu. Tak tandain masjidnya ini. Sampai ke rumah cerita sama istri. Kata istri saya apa?
Pak, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung-ngitung nikmat Allah, kamu nggak akan pernah sanggup. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Balasan di sisi Allah lebih baik dari apapun. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi direndahkan dengan duniawi? Gak mau saya istighfar. Astagfirullah, ya Allah, tolong diluruskan niat saya. Tiba-tiba Pak Haji telepon, Ustaz, afwan, ada yang lupa. Udah Pak Haji, udahlah. Saya udah ikhlas. Gak usah. Enggak, ini Ustaz penting, ini amanah. Pak Haji, udah. Jazakallah. Ustaz, tolong ini diterima Ustaz, amanah dari jamaah. Transfer aja, Ji. Kalau ngasih nggak boleh ditolak, Pak. Yang nggak boleh itu kita minta. KPI Al-Hijrah pengen ngundang Handi Boni. Kata Handi Boni, bayar saya sekian, baru saya berangkat. Nggak boleh. Kata guru saya, kamu harus lebih mulia daripada hantu. Jalangkung saja datang tadi, jemput pulang tadi anak. Kamu harus siap. Gak, saya beres ngisi dari Bandung sama istri, dilepas kepergian saya menuju stasiun. Berangkat dari stasiun jam 7 malam. Ketahan di Kiara Condong, terjadi longsor. Saya laporin ke Bu, lihat ada longsor, saya harus pulang ke mana. Ternyata kereta yang harusnya maju jadi mundur. Mundur lagi. Ada pengumuman, bagi yang ingin turun di Tasikmalaya, Cipendei, Ciamis dan Banjar, silakan turun di stasiun ini. Bahaya ini. Saya tanya, estimasi nyampe jam berapa? Wah, ini bisa 5-8 jam ngaretnya Ustaz. Waduh, cancel berarti. Al-syuhada. Gimana ya? Doa sama Allah. Kata guru saya, kalau lagi kena masalah, bingung mau ngedoa apa, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Banyakin istighfar. Astagfirullah. Sambil ikhtiar, cari tiket pesawat, habis. Cari tiket bus, habis. Minta tolong supir, nggak diangkat. Mungkin saya akan pecat besok. Akhirnya Bu, terimain aja lah. Kalau pengen lebih kenceng lagi doanya, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tum a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ternyata kata kopilotnya, apa sih? Masinisnya. Perhatian. Insyaallah kita akan tetap berangkat menuju jalur utara, melewati Cikampek, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Jogja, sampai delay sampai jam 7:30. Kesini sampai ketemu ibu-ibu semua, tetap semangat. Kenapa tetap semangat meskipun tidak ada kopi? Karena nggak apa-apa ibu. Wah, ibu suka serius ibu, nggak usah lah. Kenapa tetap semangat Bu? Karena tahu. Lihat Quran surat Al-Bayyinah Bu, ingat nggak? Radhiyallahu anhum wa radu dzalika liman khasyiya rabbah. Tadi siapa yang lanjutin ayatnya? Ibu dapat 100.000 rupiah. Karena saya lupa tadi. Akan saya figura. Oh, akan saya figura, insya Allah. Jangan mubazir Bu bagi. Atau saya mau kasih apa yang mau voucher? Voucher umroh bersama Dude Herino. Tadi saya beli roti, dapat voucher. Nah, sampai ke sini. Kenapa semangat? Karena tahu kalau hitungannya pengen hitungan makhluk, pengen ngejar ridhonya makhluk, rugi saya Bu. Kalau kata Allah sampai lillah, fillah, billah, illallah. Itu harus jadi prinsip. Setiap kebaikan landaskan karena Allah, di jalan Allah, hanya mengharapkan ridho Allah. Kalaupun ada niat yang terbersit dalam hati sedikit, ilangin dengan cara istighfar. Astagfirullah. Kalau ada pengen dipuji, ilangin. Astagfirullah. Diundang ini jangan kemudian bikin saya jadi, aduh saya dibutuhkan oleh umat saya, saya ganteng. Penyakit jadinya Bu.
Apalagi kalau udah ibu-ibu minta foto, Ustaz, foto dulu Ustaz. Ih, Masya Allah. Beda. Apalagi yang jambu batu minta foto, stres ya. Jambu batu, janda manis baru beranak satu. Masya Allah. Takbir. Ini totalitasnya ibu-ibu KPI Al-Hijrah ini. Masya Allah. Syukurinnya 1, dapatnya 2 gelas. Ibu makasih Bu. Dapat bonus ya 100.000 ini. Ini Masya Allah luar biasa. Ayo panas. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Maka menikmati sesuatu itu harus sabar. Butuh perjuangannya. Ya, kita bukain biar dingin. Oke, sip. Ini mah rezeki dari Allah. Apakah Handi Boni tadi minta kopi? Enggak. Oh, enggak. Ada nggak Handi Boni? Pengen kopi Bu, tolong bawain saya kopi. Enggak. Saya cuma bilang kalau ada kopi enak ini kayak. Kalau kata Allah ada. Kalau kata Allah nggak ada, masa saya mau protes? Saya bilang, saya nggak akan ngisi lagi di KPI Al-Hijrah. Nikmatin aja. Datang, alhamdulillah. Nggak datang, alhamdulillah juga. Dikasih hujan, alhamdulillah. Allahumma shayyiban. Dikasih panas, nikmat ya Allah, jemuran bisa kering. Kan gitu. Kenapa segala sesuatu itu harus sesuai dengan harapan kita? Itu yang bisa bikin kita berhenti jadi orang yang baik. Akhirnya kita gitu, pengennya semuanya sesuai dengan harapan kita. Mohon maaf Bu, bersikap baik dibalas baik, biasa. Yang kurang ajar, ibu disikapin baik sama orang, ibu balas buruk sama orang, itu yang kurang ajar. Mohon maaf, kucing di rumah saya aja Bu, si Anya, kucing saya namanya kan Anya Fania Bu. Gabungan kecantikan Anya Geraldine dan Maria Fania. Seksi banget Bu. Kucing yang gemoy, seksi. Cantik. Itu yang suka nangkring di situ depan rumah saya tuh, itu buaya kucing semua itu. Kucing-kucing komplek yang pengen ngejailin si Anya ini. Pengen merebut hatinya si Anya. Ini apa kucing aku. Kucing aku aja ngerti. Kasih whiskas dia deketin aku. Sayang sama aku. Meskipun Anyanya kucing. Bukan Anya Geraldine. Anyanya bentuknya kucing. Dikasih whiskas dia baik. Dikasih minum dia sikapnya baik. Tapi kalaupun kucing dikasarin, diberikan sesuatu yang baik, dia jahatin sama kita, wajar karena kucing, karena hewan nggak punya ini frontal cortex, otak depan, yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kalau hewan nggak bisa bergerak berdasarkan insting. Kita punya hidayatul ilm, kita punya ilmu dari apa? Pikiran, berpikir. Kita bisa berpikir, ibu mau datang ke masjid atau enggak. Ini kan pilihan. Tadinya mungkin ada yang pengen ngajakin ibu karaokean pagi ini. Tapi ibu nggak jadi karena milih untuk ke masjid. Tiba-tiba pas sudah nyampe masjid ditelepon, dikabarin, jadi nggak Jeng kita karaokeannya Jeng? Maaf, saya lagi hijrah. Saya udah di Masjid Asy-Syuhada mau ngaji, bismillah. Masya Allah. Jeng, aku yang terakhir loh. Insya Allah saya berangkat sekarang. Namanya juga ujian, Bu. Ada yang tadinya mau kemana nggak jadi. Ada yang pengen kesini nggak jadi juga ada. Sakit. Bahkan ada yang kesini kontak dulu temennya. Jeng, kalau Jeng berangkat, aku juga berangkat. Kalau Jeng nggak berangkat, aku juga nggak jadi. Ada nggak? Ada yang mau berangkat, janjian dulu. Kostum apa kita hari ini? Kerudung biru, biru. Baju hijau, hijau. Ada yang janjian di mana berangkat. Ada yang tebengers, jemput aku. Ada yang sistem culik. Jeng, jalan-jalan yuk, ayo culik. Udah diculik, tau bawa ke masjid. Loh kok jadi ke masjid? Ini ikut kajian bentar. Aku malu, udah nggak apa-apa ikut aja. Pas ikut, ternyata akhirnya dia terpaksa ikut kajian. Pas ikut kajian, happy. Ih, pengen ngaji lagi nanti ah. Dai ya yang luar biasa. Maka perjuangan ini menjadi orang yang baik berat, tapi makin berat ketika kita tidak menjadi orang yang baik. Tadi lihat Quran surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudillu ka'an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau ikutin tren doang, Bu, bahaya. Ibu ngikutin TikTok.
TikToknya yang buruk-buruk, bahaya. Jangan ikuti kebanyakan manusia, karena zaman sekarang beda. Kita harus berani beda. Memang kalau ngisi pagi itu lapar, tapi nggak apa-apa. Ini ibu-ibu semua. Ini ada snack sini tuh, udah ada nih. Tops roti dan kue. Top 5, top S. Persembahan sponsor. Cita rasa yang istimewa. Lengkap, ada roti, ada air putih, ada cemilan, pastel, puding. Insya Allah, tapi nggak bisa dimakan. Tapi biasanya di meja ini suka ada buah-buahan gitu, tapi nggak apa-apa. Biasanya. Jahilin ibu-ibu terus nggak boleh loh. Balik lagi, Bu. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, hati-hati. Lihat-lihat lingkungannya. Gak usah semua tren semuanya harus diikutin. Ada tren daster, ibu pakai daster. Keluar rumah pakai daster. Daster itu dipakai di dalam kamar supaya suami makin cinta sama ibu. Kalau enggak, ibu nanti cari di pasar. Cari daster motif macan. Silakan. Nanti begitu di kamar, set ibu gituin kan, langsung ibu nempel di tembok gitu. Suami pulang, assalamualaikum, langsung. Insya Allah itu dilempar sama suami itu. Katanya kan Ustaz, saya harus sikap baik sama suami kan Ustaz? Iya ibu. Katanya Ustaz, saya harus lebih baik sikap kepada satu laki-laki. Nggak boleh saya baik sama laki-laki lain kecuali suami saya kan Ustaz? Iya. Saya nggak boleh tampil seksi kepada orang lain kecuali suami saya kan Ustaz? Iya. Tapi kenapa suami saya melempar saya dengan sepatu Ustaz? Oh, emang ibu ngapain? Saya pakai daster macan nempel di tembok, Ustaz. Ya, suami juga ngiranya itu tokek, Bu. Astagfirullahaladzim. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 116 tadi, dah jangan ikutin kebanyakan manusia. Kalau pengen kelihatan seksi di rumah, jaga diri, jaga pandangan, jaga mata. Hari ini ibu ngaji misalkan mohon maaf. Misalkan karena yang isinya Handi Boni, misalkan mohon maaf, mungkin kan saya nggak boleh kepedean. Oh Handi Boni imut misalkan. Lucu misalkan. Kalaupun aku lucu bisa, Bu. Aku lucu, ganteng misalkan gitu, Bu. Emang bisa ibu milikin? Kau bisa menatapku tapi belum tentu aku bisa menetap dalam hatimu. Misalkan kalau itu motivasinya, ya awalan nggak apa-apa, tapi berikutnya harus apa? Wa man kana hijratu ilallahi wa rasulihi, fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Berikutnya ibu harus hijrah karena Allah dan Rasulnya. Suatu saat ada lagi kajian dari KPA Al-Hijrah. Mau ustadznya siapa aja, ayo datangi majelis ilmunya, penuhin, Bu. Belajar pelan-pelan. Yang belum ngerti fikih sholat, yang belum ngerti fikih wanita, ayo belajar. Handi Boni cuma bisa menyemangatin ibu aja. Ayo Bu, ojo leren dadi wong ape. Ayo Bu, semangat jadi wanita soleha. Ayo Bu, semangat bermajelis ilmu. Ayo Bu, semangat untuk ngedakwahin teman-teman kita supaya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu, semangat di hijabnya. Aku bagian motivasi ngomporin aja, Bu. Nanti ustadz-ustadz yang lain udah siap menampung ibu. Yang belum bisa fikih sholat, ngumpul nanti, belajar. Yang belum kemudian bisa baca Quran, belajar tahsin, ngumpul. Yang belum ngerti fikih wanita, hijab itu yang bener kayak gimana, ayo ngumpul. Mungkin awalannya kita pakai hijab nyenglet. Tahu hijab nyenglet gak, Bu? Pakai hijab tapi masih kelihatan rambutnya misalkan ya. Yang dilihatin begini, Bu. Nah, segini nih. Yang segini biasanya ya, ada? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada yang hijabnya ngeliat dulu, nggak apa-apa. Ada yang model hijabnya hijab cekek, Bu. Yang dililit ke leher semua. Itu kalau makan bakso, kecekik mata ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak boleh dihinakan, bener nggak? Kan semua butuh proses, bener nggak? Disupport, baru dihijab hari pertama, support. Jangan langsung, loh, Jen, kok tembem? Sakit hati dia, Bu. Kalau ada yang baru pertama kali dihijab, langsung sama ibu, Masya Allah, Jen, cantiknya nambah, Jen. Auranya tuh bercahaya, Jen. Masya Allah, memang ciri orang yang bercahaya itu antara pancaran keimanan untuk mendekati kematian, Jen. Ngedrop juga nantinya. Motivasi, Masya Allah, semangat ya, Jen. Kalau udah dimotivasi, gimana lagi? Temenin, ajak kajian, pelan-pelan, ajak yuk kajian, ayo.
Kalau dia nggak mau datang, jemput, culik aja, Bu. Jadi kita tuh orang bukan hanya pengen menjadi baik, tapi orang yang pengen maksa teman-teman kita juga menjadi baik. Maka syarat menjadi baik itu satu, nggak bisa sendirian. Ojo dewe, ojo dewe wae. Ya. Ojo dewean. Kudune barengan. Kancani. Temenin, Bu. Buat semua orang buat lebih dekat sama Allah. Teman-teman kita cek di status WhatsApp Ibu. Bikin status Handi Boni lagi ngisi. Kalau Handi Boni boleh Ibu bikin status WhatsApp. Bismillah, kajian bareng Handi Boni. Siapa tahu ada yang dapat hidayah dari WhatsApp story Ibu. Siapa tahu ada yang dapat hidayah dari Insta story Ibu, postingan Ibu. Bikin TikTok nih Handi Boni. Tapi nggak usah lebay. Ibu tahajud live. Bismillah. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Itu yang Ibu terlalu lebay. Alhamdulillah. Baru tahajud. Belum tahajudnya udah bikin update status. Baru bangun jam 2:30 langsung bikin status. Sholatnya belum, wudu belum. Baru bangun bikin update status. Alhamdulillah bisa bangun di 1/3 malam. Padahal belum wudu, belum sholat. Bikin update status, ngantuk lagi. Tidur lagi. Udah tidur subuh 12 lagi kelewat. Subuh jam 7:30 kelewat. Suami bangun, lihat Ibu sholat. Kata suami, Masya Allah, istri saya semenjak kajian sekarang duhanya rajin. Dilihat-lihat kok duhanya pakai kunut ini katanya. Ternyata subuh kesiangan. Maka siapa tahu ada kebaikan. Siapa yang menanam dia akan menuai. Tapi satu dulu, poin yang pertama untuk kita meniti jalan kebaikan yang pertama adalah jangan ikuti kebanyakan manusia yang buruk ya. Kita lihat kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tuti aktsaruna fil ardi yudillu ka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kebanyakan apa, Bu? Akalnya di belakang, syahwat nafsunya di depan. Sehingga nafsu mendahului akalnya. Jadi akhirnya dia bertindak dulu baru mikir. Kita hati-hati, mikir dulu baru bertindak. Maka konsepnya bikin jika maka. Jika saya begini, maka akan bagaimana? Mau marah ke anak, mau bentak, pikir dulu. Kalau saya marah, anak stres. Urat-urat sel-sel otaknya bisa putus. Maka saya nggak boleh bentak anak. Sayang, jangan mecahin piring. Preng. Astagfirullah. Sini, Ibu bacok. Nggak usah gitu juga, Bu. Tetep aja dipeluk, beresin ya, pelan-pelan. Nggak usah kasar sama anak. Investasi. Anak itu belajar marah dari siapa? Makanya orang tua itu terutama ibu punya yang namanya rahim. Rahim itu ya tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Sayang, ibu ke suami sayang. Meskipun suami nyebelin banget tetap sayang. Karena bisa jadi tiket surga ibu adalah sabar ngadepin suami. Termasuk sabar ngadepin tetangga kita. Sabar ngadepin anak kita. Sabar ngadepin sahabat kita. Wah, itu jadi tiket surga semua. Bukan masalah. Yang jadi masalah ketika kita berpikir itu belakangan, nafsunya di depan. Saya tahu ilmunya, istri saya tahu ilmunya. Kalau lagi marah harus wudu, kalau bisa sholat. Saya tahu ilmu, istri juga tahu. Maka ketika kita marahan, kita ingetin. Saya ingetin, Mamam, wudu. Kata istri saya, enggak, papap yang wudu. Enggak, kamu yang wudu. Enggak, kamu yang wudu. Akhirnya marahan lagi ya. Ternyata susah, Bu. Meskipun tahu ilmu, yang paling berat itu amalnya. Maka lihat kata ulama, indahnya Islam berhiaskan iman. Indahnya Islam berhiaskan iman. Indahnya iman berhiaskan ilmu. Indahnya ilmu berhiaskan amal. Dan indahnya amal berhiaskan kasih dan sayang. Jadi puncak amal itu kasih sayang. Kita makin belajar Islam, nggak boleh makin kasar sama orang.
Nggak boleh makin ngejudge orang, nggak boleh makin menghinakan orang. Hati kita harus humble, lembut aja. Pengennya lembut, pengennya baik sama orang, meskipun orang bersikap buruk sama kita. Ingat, masih ingat tagline Papa? 1, ingat kebaikan orang sama kita, lupakan keburukan orang sama kita. Yang kedua, ingat keburukan kita sama orang dan lupakan kebaikan kita sama orang. Ulangi. Yang pertama, apa yang harus diingat? Kebaikan orang sama kita, supaya kita bisa balas lagi kebaikannya, Bu. Tapi ingat juga yang keduanya, Bu, apa? Keburukan kita sama orang, supaya kita makin lembut hati kita, makin sering minta maaf. Bukankah ciri orang takwa dikatakan surat Al-Imran ayat 134 disebutin? Ciri orang yang takwa apa salah satunya? Wa'afin anin nas, sering maafin kesalahan orang. Kalau kita ingat, kita sering minta maaf. Yang kedua, lupain apa yang pertama, Bu? Lupain keburukan orang sama kita. Lupain aja keburukan orang sama kita. Udah lah, gak usah diinget-inget, bikin penyakit di hati kita. Ini penyakit di ibu-ibu nih. Yang sakit siapa? Ibu yang stres. Nonton sinetron, ibu yang stres. Ikatan Cinta sampai episode yang sekarang. Subhanallah, kemarin Andin udah kemudian ada permasalahan. Saya nggak tahu ikut Idin juga ibu ya. Saya nggak tahu. Itu ibu yang nonton, ibu yang stres. Kenapa sih? Kok begitu? Kenapa ibu nambah masalah? Sampai kemudian artis diikutin ceritanya sama ibu. Yang ini dicekik, dibanting. Udah kemudian masuk diadukan. Kemudian ditarik lagi berkasnya. Terakhir kemarin katanya ditolak dalam setiap stasiun TV. Netizen kemudian bikin pengaduan untuk kemudian ditolak di semua stasiun TV. Misal. Saya nggak terlalu ngikutin juga itu. Serius. Nih, udah lupain aja lah keburukan orang sama kita. Yang kedua, lupain apa? Kebaikan kita sama orang, supaya kita nggak jadi pamrih. Nggak aja. Orang mau balas kebaikan kita dengan kebaikan lagi, monggo. Mau balas kebaikan kita dengan keburukan, dipersilahkan. Biar Allah nyakseni. Biar Allah jadi saksi, dan sebaik-baiknya saksi, bahwa setiap kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Gak ada yang rugi di jalan Allah. Ibu jalan ke sini, ada yang kehujanan. Ada yang bawa bayi gak di sini? Ada. Ini dapat 100.000 rupiah. Masya Allah. Perjuangan loh bawa anak ke kajian, Bu. Bener nggak? Dapat 100.000. Insya Allah. Insya Allah cantik. Anak itu kalau dikasih uang biasa aja, karena nggak cinta dunia. Tapi ibu, kalau ibu dikasih uang, Masya Allah. Kadang ada juga di kemarin saya di Bogor, Bu. Saya bilang mohon maaf Ibu, di sini ada yang siapa yang janda saya kasih uang. Saya baru ngelihat pertama kali ada yang jadi janda, bangganya luar biasa. Langsung, saya Ustaz. Ya bagus sih, bagus. Oke, saya kasih. Terus ada juga karakter yang kedua, Bu. Siapa yang bawa anak, silakan saya kasih uang 100.000. Tiba-tiba, angkat. Saya. Jadi yang semangat ibunya bukan anaknya. Subhanallah. Ada lagi yang bawa anak nggak? Itu. Ada berapa? 3. Ya. Subhanallah. Pusat. 100. Aduh. Sini dek. Sini sayang. Maju. Ya. Subhanallah. Saya makin lemes ini nih tahu saya. Sini sayang. Nggak mau nggak apa-apa. Kasih ke sana aja ya, estafetin ya Bu. 100, 200, 300. Barakallah. Alhamdulillah. Subhanallah Bu. Saya sambil minum kopi ya Bu. Subhanallah. Dapat sayang? Dapat, alhamdulillah. Ada lagi nggak? Habis ya.
Ada yang hamil? Yang hamil ada? Bedakan antara hamil dengan lemak, Bu, tolong. Nggak ada yang hamil ya, aman ya? Alhamdulillah, selamat. Saya mau ngomong satu lagi tapi nggak enak. Ada janda. Ibu semangat banget. Harus disantuni. Ya, saya doain yang terbaik aja, Bu ya. Semoga mendapatkan yang terbaik. Allah berikan pahala yang terbaik, insya Allah. Takbir. Insya Allah. Nah, itu satu, Bu, poin yang pertama. Jangan ikuti kebanyakan orang. Seneng ngaji ini, bahagia, Bu ya. Lo ngaji itu harus bikin bahagia kan? Ya enggak? Cek. Oh, habis baterai. Ngaji itu harus bikin bahagia enggak? Harus. Masa orang balik ngaji stres? Aduh, kenapa Jem? Stres ngaji? Kok ngaji stres? Ngaji itu harus bikin bahagia. Yang pertama, ngaji itu harus bikin kita jadi baik dan meniti jalan kebaikan. Output ngaji berikutnya, ngaji itu harus bikin kita bahagia. Nah, nanti kita bahas standar bahagianya apa. Jalan kebahagiaannya jangan kira ini bahagia, enggak. Ibu lihat di Quran surat Al-Fatihah yang sering Ibu baca di setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku ya Allah jalan yang selanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Satu, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang meniti jalan yang lurus itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada iwassalihin. Ini karakter 4 golongan yang repotnya kita luar biasa. Minan nabiyyin, jalannya para nabi. Nggak ada nabi yang kemudian nggak disiksa. Disiksa, bahkan ada yang dibunuh, dikejar-kejar. Musa dikejar Fir'aun, harus perjuangan melewati menyusuri sungai, melewati lembah, sungai mengalir indah. Ini Yahatori jadinya, Bu. Nabi Ibrahim dibakar, Bu. Dianggap arang, dibakar. Nabi Yunus ditelan ikan. Nabi Nuh banjir bandang. Siapa lagi? Semua diancam dibunuh, diasingkan. Nabi Muhammad SAW lebih repot lagi, luar biasa. Perjuangan Nabi Muhammad SAW, Bu, luar biasa. Ikut perang, gigi sampai hilang, dipukulin. Ketika di Taif menyebarkan agama Islam. Bayangin, minan nabiin, wasidikin, orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Itu juga repot, Bu. Bahkan kemudian kita lihat nanti di beberapa negara di Asia, ada orang yang pengen dihijab aja susah. Lanjut, Mami ya. Udah pada sarapan belum ini? Ini kan dapat nasi box. Dapat kue ya? Dapat box semuanya? Dapat semua ya? Coba ngaji sama KPL Hijrah Masjid Asy-Syuhada. Ngaji berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan sebagian bawa uang. Ustadznya kesini bukan dapat uang, habis uang. Alhamdulillah, bahagia banget. Maka kebanyakan manusia menempatkan akalnya di belakang daripada syahwatnya, nafsunya. Orang kalau nggak punya uang, yang pertama dilakuin judi, pengen dapetin uang. Ada yang ngebegal, mencuri, dan lain-lain. Nafsunya di depan daripada akal. Ibu pengen kelihatan cantik, tetap awet muda, tarik benang, ditarik semuanya, Bu. Pakai apa aja tuh ditarik tuh, ada yang sampai. Alisnya pengen nyatu dari kiri ke kanan, wah. Ada yang pakai pensil alis itu, wah, terus sampai di sini gede segitu tuh. Bahkan nyambung di sini semuanya, sing. Subhanallah. Ada yang disulam alisnya, nggak boleh. Ada yang pakai lipstick, lip gloss, lip balm, belum lagi kemudian day cream, facial foam scrubbing, collagen, skincare with
And then pensil alis, apa itu? Eyeshadow, belum lagi pelentik bulu matanya, belum lagi penghilang bulu hidungnya. Karena kadang kalau ada hidung yang terlalu bulu hidung yang terlalu keluar suka dimainin, takutnya itu jangkrik sebenarnya itu. Belum lagi buat rambutnya, ada samponya, ada hair toniknya. Belum lagi kemudian ada lagi apa Bu? Vitamin buat rambut kayak Nature atau kemudian ada apa yang kayak itu tuh vitamin itu. Apa namanya? Lupa. Ellipse 17.500 di Alfamart itu. Saya beli juga. Belum lagi whitening lotion, body lotion, hand body-nya. Belum lagi kemudian ini supaya tidak terjadi perpecahan suku. Lorong Berlin, kok ibu tahu sih Sunda? Oh Masya Allah sih, pantesan kok Sunda tuh cantik-cantik loh. Iya, Sunda tuh cantik-cantik loh. Apalagi Cianjur, baik itu pasti. Biasanya kalau sesama Sunda itu suka transfer, biasanya loh. Wah ini Bu, kalau ini supaya nggak ini. Belum lagi kemudian ada khusus kewanitaan, sampo khusus kewanitaan. Itu saya pernah pakai sampo, ternyata nggak keluar busanya. Saya kenapa nggak keluar busanya ini saya bilang. Pas dilihat ternyata sari ayu rapet wangi. Bahaya. Makanya langsung keriting rambut saya tuh. Salah, makanya saya bilang, Mam tolong ini dipisahin ya, nanti saya suka salah, khawatir saya pakai jadi facial foam. Paling banyak perawatannya kalau ibu itu. Kalau laki-laki itu lebih ikhlas menerima. Mau tetap bahasa Sundanya hidung hinyai butun birute, mau hitam, mau gimana, tetap aja menikmati itu. Tapi bukan berarti sebenarnya laki-laki nggak boleh perawatan, harus perawatan juga supaya istri puas. Tetap saya perawatan, makanya saya rebutan skincare sama istri saya. Ini saya kenapa megang sendok dia tadi? Bawaan lapar memang. Lagi, poin yang berikutnya Bu. Lalu, apa poin berikutnya Bu? Kebaikan kita itu kita lakukan buat siapa sih sebenarnya Bu? Halo, Assalamualaikum. Kebaikan kita itu sebenarnya buat siapa sih? Kata siapa? Harus kata Allah. Lihat Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-7. Sebenarnya dalam Quran itu indah banget Bu. Saya semakin mempelajari Islam ya dari tahun 2012, masih dari tahun 2012 ya. Saya kan diajarnya dari istri ya, belajarnya dari istri saya. Istri saya itu asli dari Ciamis Panjalu. Sundanya lemes banget. Saya itu orang Bandung, yang bapak saya orang Jakarta. Bapak saya itu dulu SMP-nya SMP 5 Jogja. Jadi saya tuh bingung juga. Betul kata guru saya, lo kamu tuh bakal mengulangi sejarah. Saya bilang, lo kayak gimana? Yaitu menapaki tilas. Namanya ada napak tilas. Kita tuh pasti akan menapaki tilas dari sepuh-sepuh kita dulu. Nah ternyata bapak saya itu lama di Jogja dulu. Makanya saya sering ke Jogja ya. Ternyata oh iya, bapak saya itu lama di Jogja. Nenek saya itu salah satunya juga dari apa ya? Sebenarnya Belanda. Neneknya nenek aku dari bapak memang ada keturunan dari Belanda yang dulu sama Mataram atau gimana saya kurang tahu ya. Saya belum menyusuri lagi lah. Tapi ibu saya asli Bogor, Bandung. Kalau di situnya nanti nyambung juga ke ada saya masih nasab disambungin ya, tapi saya belum ngecek ya. Tapi dari pengakuan nenek itu ada sambungan ke Prabu Siliwangi. Makanya ada perkumpulan di Ciamis itu namanya Maung Bodas. Kalau orang Sunda tahu. Maung Bodas itu artinya manusia unggul boga darah Siliwangi. Jadi manusia yang unggul punya darah Siliwangi. Bapak saya lama nih, tapi saya kalau di rumah itu pakai bahasanya bahasa Betawi. Makanya nggak terlalu ngerti bahasa Sunda yang lancar, yang fasih gitu. Dan saya juga kan lama di London dulu ya. Percaya aja ibu. Nggak boleh. Jadi akhirnya di rumah tuh pakai bahasa Indonesia. Tapi bapak saya bisa sedikit bahasa Jawa. Cuman jarang ngomong itu bahasa Jawa. Nah, saya tadi kenapa bahas bapak saya?
Kebaikan kita itu buat siapa? Ya buat kita. Kata siapa? Kata Allah. Apa? Quran surat Al-Isra ayat 7. Kenapa harus kembalikan kepada Quran? Karena Quran itu fungsinya salah satunya adalah, ini saya skip dulu ke sini ya Bu ya. Nanti kita akan bahas kenapa kita harus mengembalikan semuanya kepada Quran. Karena fungsi Quran itu dijelaskan di Quran surat Yunus ayat ke-57 nanti. Fungsi Quran ada 4, tapi nggak akan kita detailkan Bu ya. Detailnya supaya saya diundang lagi nanti saya bahas. Fungsi Quran 4. Yang pertama, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Fungsi Quran yang pertama sebagai mau'izah, sebagai nasihat, peringatan buat setiap umat manusia. Makanya di Quran itu banyaknya kisah. Ada kisah Nabi Lut, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Muhammad SAW, kisah Fir'aun, kisah banyak kisahnya. Al-Lahab ada tabat syada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya setelah nawan zatal lahabi wa ammalata fi jidiha hablum min. Dikisahkan ini cerita tentang Abu Lahab. Seperti apa beliau, sepak terjang. Dikisahkan tentang ababil, pasukan gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kisah mau'izah sebagai peringatan, kisah buat kita itu, peringatan, nasihat buat kita. Mau'izatum min rabbikum, yang datang dari Tuhanmu langsung nasihatnya. Maka kita harus sering baca Quran dengan terjemah dan juga kemudian arti maknanya, mendalami. Fungsi Quran kan ada 6. Kita jangan dulu dibahas itu. Nanti biar saya diundang lagi kita nanti. Yang 4 dulu aja. Fungsi Quran yang pertama mau'izah. Fungsi yang kedua apa Bu? Wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai obat bagi penyakit hati, lapisan hati yang paling luar. Penyakit apa? Iri, dengki, dendam, hasud, fitnah, dengki. Nah itu penyakit. Sombong itu penyakit. Sering-sering baca Quran. Kalau orang udah sering baca Quran, lisannya terjaga dari ngomongin orang. Lisannya akan terjaga dari menghina orang, menjatuhkan orang, insya Allah. Karena lisannya udah kebiasa baca Quran. Makanya kalau kita baca Quran, kadang kita ngantuk Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Langsung tidur. Turuk meneng. Tidur lagi. Kenapa? Karena baca Quran wasifa'ul lima fis sudur, menghilangkan gangguan-gangguan jin yang ada dalam diri kita. Bahkan baca Quran yang rajin bisa menekan emosional kita, Bu. Gak mudah marah kita jadinya. Bahkan kalau kita baca Quran tiap hari, insya Allah Allah jaga dari segala macam penyakit. Insya Allah. Hanya kalau anak sakit, anak saya sakit, bacain Fatihah, air minumnya. Contoh ya Bu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru minumin ke anak. Minum sayang. Bismillah. Dengan keberkahannya, mudah-mudahan airnya menjadi air kebaikan. Lalu diminum. Contoh diminumnya kayak gini misalkan. 3 kali tegukan kemudian bilang alhamdulillah. Jangan beres minum nggak boleh. Alhamdulillah. Anak panas, tempelin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi sembuh. Suami susah sholat, tempelin. Yasin. Wal Quran. Berikutnya, wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai obat, penyembuh bagi hati. Banyak baca Quran. Yang ketiga, wahuda, sebagai petunjuk pedoman hidup bagi kita. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Ini Quran ini petunjuk pedoman hidup kita. Pedoman petunjuk, silakan baca Quran. Ibu pengen rumah tangga yang benar,
Pengen rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ayo kita pelajari nanti sama ustaz-ustaz yang ada di sini. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ada di setiap undangan pernikahan. Tapi kadang mempelai yang nikah, mau laki-laki mau perempuan, itu nggak tahu makna dari surat itu. Setiap saya ngisi khutbah nikah, saya tanya mempelai prianya, tahu surat yang ada di undangan AA apa? Afwan Ustaz, surat apa ya? Surat cinta. Surat cinta. Dari siapa? Dari Allah. Apa surat cintanya? Wa min ayatihi an khalaqalakum. Surat Ar-Rum ayat 21. Tapi mempelainya nggak tahu. Lah kok bisa membina rumah tangga tapi nggak tahu tujuannya? Aneh. Halo, assalamualaikum. Saya berhusnuzon kepada Allah. Ibu-ibu di sini pasti sudah hafal. Kelihatan wajah-wajahnya. Bohong. Insya Allah pada hafal. Kan itu tujuannya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan. Apa yang bikin orang tenang? Kalau tenang itu pasti dengan agama, Bu. Mungkin orang nggak tenang dengan agama. Pasti akan tenang dengan agama. Berikutnya. Wasifa'u lima fi sudur wa huda, sebagai petunjuk. Maka kita cari tadi kebaikan. Kebaikan buat siapa sih? Sebenarnya kebaikan itu buat kita sendiri. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Quran surat Al-Isra ayat 7. Yang terakhir sebagai warahmah, kasih sayang Allah sama kita. Ini nanti relate sama yang akan kita bahas, meraih kebahagiaan. Ini ada kata kuncinya. Dari kebaikan kita bisa meraih kebahagiaan asalkan poin ayat Yunus ini kita pegang. 57 sama 58. Skip dulu yang 58-nya, kita skip dulu, pegang dulu. Kita balik dulu ke Al-Isra ayat ke-7. Lihat. Quran surat Al-Isra ayat 7. Awalnya. In ahsantum li'anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi butuh nggak kita pengakuan dari makhluk? Enggak. Meskipun kadang fitrah kita pengen diakui sama makhluk. Ketika kita berbuat baik, pengen aja. Saya nyumbang 5 juta, tulis aja hamba Allah. Tulis aja ya hamba Allah, nggak usah disebut sama Hajah Anissa, nggak usah disebut. Tapi tolong aja nanti dikasih tahu aja yang nyumbangnya rumahnya di situ. Hajah Anissa, tetap aja pengen kesebut, pengen diakui ibu kita itu pasti. Saya senang banget, Bu, ketemu ada sahabat saya. Saya cerita di sini, Bu. Handi Boni itu sebenarnya nggak pernah beli motor. Ini jangan kasih tahu siapa-siapa ya, cukup di kita-kita aja. Lah Handi Boni ini nggak pernah, Bu, beli motor. Selalu dikasih motor sama jamaah saya. Jamaah saya ini baik, orang kaya yang nggak pengen terkenal. Tapi kontribusi ke dakwah Handi Boninya kenceng banget. Ustadz, saya lihat Ustadz sering motoran, Ustadz. Iya Ji, bener Ji. Masya Allah Ustadz, saya mau beli Ustadz motor supaya saya dapat amal solehnya, sehingga setiap putaran rodanya saya dapat bagian pahalanya Ustadz. Boleh nggak? Silakan Ji. Dikasih 1 goodie bag itu. Silakan Ustadz, beli motor. 1 goodie bag. Saya bawa ke rumah, istri saya kaget. Dari siapa Pak? Hamba Allah. Karena nggak mau disebut namanya. Buat apa Pak? Buat mamam kah? Mamam jangan macam-macam. Ini amanahnya buat motor. Nggak boleh dipakai yang lain. Sama setiap saya ngisi, kalau ngisi kajian tuh kadang suka ada yang ngasih, Ustadz, ini buat ganti bensinnya. Maka saya langsung lari ke SPBU. Nah, bensin, semuanya saya traktir itu. Beres bensin, habis. Karena amanahnya buat bensin. Ustadz, ini buat beli mainan anak aja. Tak beli ke mainan anak semua. Karena amanahnya buat beli mainan. Nah, tolong ini misalkan KPA Al-Hijrah nanti ada sesuatu, amanahnya jangan kayak gitu ya, supaya bisa. Amanahnya buat beli motor, dihitung sama istri, total berapa? 180 juta. Belilah saya motor, tak parkir di Masjid Jogokarian. Saya bawa dari Bandung, saya senang motoran, tak bawa ke Masjid Jogokarian. Dipakai. Kenapa disimpan di Masjid Jogokarian? Supaya kalau saya keliling di Jawa Tengah, motoran wae. Kenapa Kang Doni seneng motoran? Biar ada pengorbanannya. Kalau Ustadz dikasih Alphard, ketenangan, keenakan, kenyamanan. Kata guru saya, nyaman itu racun. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada jamaah kadang yang memuliakan Ustadznya supaya istirahatnya enak, karena harus kemudian mau dakwah lagi, ya silakan, nggak apa-apa.
Tapi kalau saya senangnya ada pengorbanannya gitu. Jadi ada berasa ya, naik motor hujan-hujanan datang ke jamaah. Masya Allah, maaf ya Bu, saya tadi hujan-hujan. Kayak keren gitu kan. Ini turun misalkan dari mobil yang mewah. Takutnya melemahkan sih. Tapi saya nggak menyalahkan Ustadz yang sering naik mobil yang mewah. Ya silakan. Ya saya juga pengen tapi nggak punya, gitu aja. Simple aja. Naik motor aja, Pak. Dikasih motor lagi Bu, kasih motor lagi Bu. Harga 80, kasih lagi. Saya mungkin nggak pernah beli motor. Lah saya ingat setiap Pak Haji yang ngasih ini, orang yang ngasih nggak pernah pengen disebut namanya. Apa Mas misalkan ibu ngasih, tadi siapa nama ibu siapa? Ibu siapa nama ibu? Iya. Bu Ayu misalkan. Ibu Ayu beliin saya motor. Terus Ibu Ayu bilang, Ustaz tolong ya disablon di motornya. Ibu Ayu. Ayu motor. Ayu gas. Nggak pernah Bu. Itu yang saya bilang, Masya Allah, ini orang yang paling ikhlas luar biasa. Subhanallah. Diam, tapi dia beramal. Ini yang disebut beramal cerdas di waktu yang terbatas. Hebat ya? Allahu a'lam bishawab. Keren banget. Terakhir Bu, terakhir. Udah ini ya. Terakhir Quran surat Az-Zalzalah ayat ke-7 sampai ke-8. Pasti apa? Idza zulzilatil ardu zilza wa akhrajatil wa qalal yaw bi an yauma id faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, kecil aja, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan atau kejahatan sebesar zarah juga, maka niscaya dia akan melihat juga balasannya. Setiap kebaikan atau kejahatan ada balasannya. Yang hebat, setiap kebaikan akan dibalas di dunia dan juga akan dibalas di akhirat kita nanti. Tapi lihat, ada amal yang besar, salah niatnya, gugur amalnya. Niatnya besar, amalnya besar, tapi salah niatnya, gugur pahalanya. Tapi ada amalnya sederhana, tapi benar niatnya, besar pahalanya. Pernah dengar kisah salah seorang tabi'in ulama dulu yang mau haji tapi nggak jadi haji, tapi amalan hajinya diterima sama Allah. Coba bayangin. Pernah dengar yang preman tobat yang bunuh 99 manusia? Coba bayangin. Sholatnya udah belum? Puasanya udah belum? Baca Qurannya udah belum? Tapi Allah masukkan ke dalam surga karena tulusnya niatnya. Maka dalam berbuat baik, dari 3 poin ini, 1, jangan ikuti kebanyakan orang. 2, yang tadi, bahwa kebaikan itu akan menguntungkan untuk diri kita sendiri, dan kita nggak butuh pengakuan dari makhluk. Dan yang ketiga, ingat bahwa setiap kebaikan kita itu ada balasannya di sisi Allah. Salah satunya apa? Surga. Maka yang terakhir, kalau ibu ingin meraih kebahagiaan, baru sekarang kita lihat Quran surat Yunus ayat ke-58. Kul. Surat Yunus itu surat keberapa, Bu? Halo, Assalamualaikum. Masih connect kan, Bu? Surat ke-10 ayat ke-58. Surat ke-10 apa 11? 10. Pegel. Pengennya tidur ya. Kalau nafsu pengennya tidur. Tapi karena harus on ya on. Apalagi udah dikasih kopi. Bahkan nanti ada buang-buangan, Masya Allah.
Quran surat Yunus ayat ke-58. Apa katanya, Bu? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, harta itu tidak menjamin bahagia, cantik itu tidak menjamin bahagia, kekuasaan pun tidak menjamin bahagia. Tapi yang membuat kamu bahagia, wahai Muhammad, dan katakanlah kepada umat, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, terangkanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mau harta banyak segimanapun, Bu, itu belum tentu jadi jaminan kebahagiaan. Ada orang yang hartanya banyak, tapi makanannya di gram, kolesterol. Ada yang punya harta banyak, tapi nggak bisa kemana-mana, haji aja nggak bisa. Mohon maaf, stroke misalkan. Mohon maaf. Ada juga orang yang terkenal, tapi tersiksa. Ada orang yang terkenal, cantik, kaya, bunuh diri. Ada orang yang kaya raya, bunuh diri. Ada yang punya kuasa, bunuh diri. Stres semua. Ini milih mana? Kaya sengsara atau miskin bahagia? Kaya berpenyakitan atau miskin sehat? Pasti kita akan cari poin yang ketiga. Saya ingin kaya bahagia, Ustaz. Saya ingin sehat bahagia, benar? Ibu pengen nggak? Udah kaya, solehah, bahagia lagi. Kaya lagi. Kaya, sehat, bahagia. Pengen nggak? Mati masuk? Syaratnya apa, Kang? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Batas kekayaan nggak ada batasnya, kamu tidak akan pernah puas. Batas kecantikan nggak ada batasnya, kamu tidak akan pernah puas. Batas kekuasaan tidak ada batasnya, kamu tidak akan pernah puas. Maka yang harus kamu puaskan jiwamu itu dengan apa? Kecintaanmu kepada Allah, Rasulnya, dan kepada Quran yang menjadi hudan dalam petunjuk hidupmu. Itu ternyata, Bu, yang jadi kata kuncinya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Atas berkat rahmat dan karunia dari Allah lah kemudian kamu merasa berbahagia. Makanya undang-undang dasar kita pembukanya kita. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan atas berkat rahmat Allah. Itu bukan sih? Benar enggak sih? Atas berkat rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Salah satunya, satu, Islam. Halo, assalamualaikum. Islam ini jadi kenikmatan yang luar biasa, Bu. Saya dulu cari, nggak ada yang sedetail Islam, sampai urusan masuk toilet aja diatur. Kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Mau minum aja diatur. Minumnya tangan kanan dulu, jangan pakai tangan kiri. Kalau minum sambil duduk, usahakan. Kalau minum zam-zam sambil berdiri. Mau minum ada doanya. Kalau mau makan ada. Makan aturannya banyak, Bu. Makan dimulai dari yang paling terdekat, menggunakan tangan kanan, nggak boleh ditiup makanannya, sedikit makannya, mulai makan ketika lapar, berhenti ketika kenyang. Sebelum makan ada doanya, Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bayangin, dari makan aja kita dapat 3 doanya. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan. Yang kedua, fima razaqtana, tambahkan rizkinya, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Bahkan selesai makan, kemudian kita bilang, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ibu sih ngelamun aja. Maka doa makan apa? Allahumma barik lana. Setelah makan kita berdoa, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana waj'alna minal muslimin. Bayangin coba, itu dari makan doang, detailnya luar biasa Islam. Mau tidur aja doanya luar biasa. Sebelum tidur, wudu dulu, habis wudu kepurukin kasurnya 3 kali dengan baca-bacaan zikirnya. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, ayat kursi 255, 256, 257, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Falaq, Al-Ikhlas 2-3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau ada waktu baca surat Al-Mulk juga. Kata istri saya, kapan tidurnya? Ya minimal zikirnya aja. Istighfar minimal 100 kali sebelum tidur. Astagfirullah. Makanya supaya bangun subuhnya, kita bersusah bangun subuh itu salah satunya kurang istighfarnya, Bu. Kurang semangat pengen amal soleh di kemudian harinya. Ibu bangunin anak,
Jangan kemudian fokus anak harus bangun, harus sholat. Fahamkan anak kenapa kamu harus sholat. Kasih tahu. Kenapa salah satunya bu yang harus dikasih tahu? Kau kasih tahu loh bahwa hidup kamu itu dari Allah, matinya kamu tuh kepada Allah. Ibu tuh nggak pernah kasih tangan ke kamu loh. Ibu tuh nggak pernah kasih mata ke kamu loh. Allah yang memberikan kamu mata. Allah yang memberikan kamu bisa melihat. Allah yang memberikan kamu supaya bisa berjalan. Rizki kamu itu dari Allah. Ibu cuma perantara aja. Maka saya dititipkan oleh Allah amanah itu berupa kamu nak. Sayang, ayo sayang, taat sama Allah sayang. Yang wanita ayo diajak berhijab. Yang laki-laki jangan ketinggalan sholat dan majlis ilmunya. Di Jogja banyak. Ini ada asramanya Asyuhada. Di Jogja ada teras dakwah juga. Ada Masjid Jogja bikin kajian juga. Remaja-remaja banyak kajian, masya Allah anak muda di sini sebenarnya. Tapi kenapa ada yang kemudian anak muda terjerat sama kelitih, ada yang terjerat sama hal-hal keburukan yang lainnya? Saya nggak ngelarang, mohon maaf ya. Saya survei waktu itu bu. Saya cari jamaah anak muda saya pada kemana sih ini setiap malam kok kadang suka sedikit. Saya datengin Alkit, alun-alun Kidul. Ternyata lagi ngumpul nonton live music performance. Maka ketika saya lewat, semuanya teriak, Ustadz, wah, iki ning kene kabeh. Di sini semua ternyata anak muda saya. Maka Andi Boni ganti setelahnya, Bu. Harus anak muda. Walaupun ke ibu-ibu tetap begini ya. Gak apa-apa ya bu, saya gak punya baju koko. Saya gini, suka ada yang nanya, kenapa Kang Boni pakai bajunya kayak gitu? Kok tidak mencerminkan seorang yang baik? Saya kadang suka punya prinsip bu, lebih baik terlihat seperti buruk tapi hatinya baik lah gitu lah. Kemudian yang kedua, strategi supaya dekat sama anak muda, supaya anak muda gak segan, kayaknya kayak temen ketemu teh. Kang gimana Kang, sehat kan? Alhamdulillah bro, sini nongkrong ngobrol. Ternyata curhat, Kang saya baru diputusin Kang. Wah mampus. Baru dikasih tahu saya sabar ya. Ya Kang itu padahal wanita yang paling aku sayang banget. Ada wanita yang lebih sayang sama kamu. Siapa Kang? Ibumu. Astagfirullahaladzim. Ingat masuk bu. Coba kalau Handi Boni dan dandannya nggak kayak gini bu. Segen pasti cerita juga. Naik motor, ngobrol, enak. Alhamdulillah. Saya dapat hikmahnya. Saya bukan nggak pengen ganti baju. Saya ya berusaha gini aja. Supaya ya ada bagiannya Ustadz Salim yang rapi. Ada satu-satu yang lain yang lebih rapi. Silakan. Saya bagian deketin anak muda aja lah. Karena kalau nggak ada yang deketin, siapa lagi yang deketin? Tapi nggak tahu semenjak ini sekarang justru saya lebih sering diundang majlis taklim daripada masjid anak muda. Kenapa jadi ibu-ibunya yang nyangkut ya? Kok anak mudanya sedikit? Terakhir, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Maka dengan karunia dan rahmat Allah kalian bahagia. Iman, Islam, nikmat hidayah, nikmat diturunkan Nabi Muhammad SAW sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi kita. Bahkan kita nikmat memiliki Quran sebagai pedoman petunjuk hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka capailah kebaikan dengan 3 poin yang tadi dan nasihat-nasihat yang tadi bareng-bareng. Dan capailah kebahagiaan tertinggi dengan merasakan nikmat iman dan Islam. Cukup bu, gak akan bu kita ngerasa nuntut segala sesuatu sama suami. Jangan pernah menuntut apapun kepada pasanganmu atau siapapun, tapi tuntunlah diri kita untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak akan kecewa insya Allah. Siapa yang berusaha mengejar ridhonya makhluk pasti kecewa. Siapa yang berusaha untuk mengejar harapnya pada makhluk pasti kecewa. Siapa yang berharap cintanya dari makhluk pasti akan kecewa. Tapi mohon maaf, kau tidak akan pernah kecewa ketika engkau berharap kepada Allah, meminta kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin dipertanyakan silakan, saya hitung sampai 3. 1 2 3 terima kasih. Kalau tidak ada alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.